Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 7 dengan anggota kelompok saya sendiri. Nama saya Nur Fadila Abu Bakar dengan NIM 151420072 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Sri Indar Parawansa Aliu dengan NIM 15142008. Pada video kali ini kami akan membahas materi tentang analisis penggunaan energi listrik dan mekanisme global warming dan alternatif solusi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup yang diampuh oleh Ibu Rifda Mardian Arif, SPD, MPD. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, teman-teman ada yang tahu apa itu energi? Jadi, energi ini adalah daya kerja atau tenaga. Energi berasal dari bahasa Yunani, yaitu energia, yang merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Energi merupakan besaran yang kekal, artinya energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari bentuk satu ke bentuk lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang energi listrik. Energi listrik ini adalah bentuk energi yang paling banyak digunakan untuk keperluan sehari-hari manusia. Energi listrik merupakan suatu bentuk energi yang dihasilkan dari aliran muatan listrik. Solar School berpendapat bahwa energi listrik adalah energi yang disebabkan oleh perpindahan muatan listrik yang disebut elektron. Semakin cepat muatan bergerak, semakin banyak energi listrik yang dibawa. Energi listrik dapat diubah menjadi bentuk energi lain seperti energi gerak, energi cahaya, energi panas, atau energi bumi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pembangkit energi listrik. Di Indonesia sendiri banyak sekali jenis pembangkit listrik yang dibangun dan digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Sumber energi listrik ini terbagi atas dua, yaitu sumber yang tidak terbarukan dan sumber yang terbarukan. Energi listrik ini dihasilkan dengan cara mengubah suatu energi tertentu menjadi energi listrik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis pembangkit energi listrik. Yang pertama, pembangkit listrik tenaga surya atau PLT. Pembangkit listrik tenaga surya ini memanfaatkan panel surya untuk menyimpan energi panas dari matahari ke dalam baterai atau aki untuk digunakan sehari-hari. Biasanya pembangkit listrik tenaga surya ini ditemukan di rumah atau di bangunan. Pembangkit listrik tenaga surya ini sebenarnya sangat cocok dikembangkan di Indonesia, mengingat iklim yang ada di negara Indonesia ini. Yang kedua yaitu pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Pembangkit listrik tenaga uap ini merupakan pembangkit tenaga listrik yang memanfaatkan tenaga uap untuk menghasilkan energi listrik. Energi listrik tersebut berasal dari hasil pemanasan ketel uap yang menggerakkan turbin pada generator. Sehingga energi utama dari pembangkit listrik ini adalah bahan bakar yang terkumpul dari batu bara atau minyak. Yang ketiga yaitu pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Pembangkit listrik tenaga air ini memanfaatkan arus atau aliran air sebagai penggerak turbin yang terhubung dengan generator. Jenis pembangkit listrik ini memanfaatkan energi murni,
sehingga menjadikannya sebagai pilihan yang hemat dan ramah lingkungan. PLTA juga bersifat dapat diperbaharui. Umumnya jenis pembangkit listrik ini dipasang tepat di sebelah air yang besar seperti bendungan, waduk, atau sungai. Yang keempat yaitu pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP. Pembangkit listrik tenaga panas bumi ini memanfaatkan energi panas bumi yang juga cukup melimpah. Panas bumi yang ditangkap kemudian akan menghasilkan uap yang dapat menggerakkan generator. Generator yang mampu bergerak ini lantas mengubah energi yang dihasilkan oleh panas bumi menjadi energi yang dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Biasanya pembangkit listrik tenaga panas bumi ini terdapat di wilayah daratan tinggi seperti pegunungan ataupun kaki gunung. Hal ini dilakukan agar mendapatkan energi alam yang lebih berkualitas tinggi. Yang kelima yaitu pembangkit listrik tenaga angin atau PLTA. Pembangkit listrik tenaga angin ini memanfaatkan energi yang besar dari angin. Listrik dapat dihasilkan oleh pembangkit dengan menyimpan serta mengubah energi angin yang potensial. Biasanya PLTA ini juga menggunakan turbin atau kincir angin untuk mengumpulkan energi angin ke dalam pembangkit listrik yang disediakan. Pembangkit listrik dipasang di wilayah-wilayah yang memiliki potensi kekuatan angin yang cukup besar, seperti pantai hingga bukit. Beberapa negara di dunia yang dikenal dengan pembangkit listrik tenaga angin ini adalah Australia, Swiss, hingga Amerika Serikat. Nah, teman-teman sekalian, hadirnya energi listrik di dalam kehidupan masyarakat merupakan salah satu hal yang penting yang mendukung pesatnya perkembangan kemajuan kehidupan sekarang. Penggunaan energi listrik merupakan unsur penting yang menunjang berbagai kegiatan dalam kehidupan masyarakat, baik itu untuk industri, rumah tangga, transportasi, penerangan, dan komunikasi. Listrik dapat memudahkan berbagai aktivitas masyarakat. Akan tetapi, apabila tidak digunakan secara bijak, akan menimbulkan suatu kerugian. Sektor rumah tangga merupakan salah satu sektor pengguna energi listrik yang paling besar. Biasanya, mereka menggunakan energi listrik untuk menyelesaikan berbagai kegiatan rumah tangga seperti mencuci, memasak, menyetrika, dan menonton, dan lain sebagainya. Pemborosan listrik membuat cadangan energi listrik semakin menipis karena energi listrik memerlukan pembakaran batu bara sehingga meningkatkan pemanasan global. Oleh karena itu, sebaiknya pemakaian listrik digunakan secara efisien sesuai dengan keperluan agar tidak dapat menyebabkan pemanasan global atau global warming. Global warming adalah meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi sebagai akibat meningkatnya jumlah emisi gas rumah kaca. Pemanasan global merupakan fenomena global yang dipacu oleh kegiatan manusia, terutama yang berkaitan dengan penggunaan bahan bakar fosil. Pemanasan global pada bumi ini akan menimbulkan dampak turunan yang lebih panjang
yakni mencairnya gunung-gunung es di kutub, meningkatnya suhu permukaan bumi, meningkatnya suhu air laut, meningkatnya tinggi permukaan laut, kerusakan pantai karena meningkatnya abrasi laut, dan hilangnya pulau-pulau kecil. Salah satu penyebab global warming diakibatkan oleh penggunaan energi listrik. Penggunaan listrik yang berlebihan dapat berpengaruh pada pemanasan global. Salah satu gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global adalah CO2. CO2 ini berasal dari pembakaran minyak bumi dan batu bara. Efek gas rumah kaca ini akan menyebabkan radiasi sinar inframerah dari bumi akan kembali ke permukaan bumi karena tertahan oleh gas rumah kaca. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya pemanasan global pada bumi. Di Indonesia sendiri, salah satu penyumbang gas CO2 terbanyak adalah pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU yang menggunakan bahan bakar batu bara. Jadi, jika semakin banyak orang yang boros saat memakai listrik, semakin banyak juga permintaan pasokan listrik, yang artinya makin banyak juga penggunaan batu bara yang dibutuhkan sehingga makin banyak sumbangan gas CO2 ke angkasa. Dengan meningkatnya kebutuhan energi listrik, maka akan dibutuhkan pembangunan pembangkit yang lebih banyak sehingga akan berakibat pada eksploitasi sumber daya alam yang semakin meningkat. Hal ini akan berdampak pada menurunnya cadangan sumber daya alam yang ada. Sumber energi khususnya yang tidak terbarukan seperti minyak, gas, batu bara semakin lama akan semakin terus berkurang sesuai dengan pemakaian yang terus meningkat. Hal ini akan menimbulkan krisis energi di kemudian hari. Nah, kira-kira bagaimana sih alternatif solusinya? Upaya penghematan energi listrik dilakukan karena besarnya emisi karbon yang dihasilkan. Besarnya emisi karbon yang dihasilkan oleh pembangkit listrik yang menggunakan batu bara adalah penyumbang terbanyak terjadinya global warming. Salah satu upaya untuk menghemat listrik dan mencegah terjadinya global warming adalah dengan menggunakan energi listrik seperlunya. Menghemat listrik adalah suatu kegiatan yang dapat membuat konsumsi energi listrik berkurang. Hemat listrik bukan sekedar menghemat biaya pengeluaran, tetapi lebih jauh lagi dapat mencegah krisis pasokan listrik dan membantu menyelamatkan bumi dari kerusakan akibat pemanasan global lantaran pemakaian energi listrik yang berlebihan. Sebagai upaya nyata penghematan energi, salah satunya adalah dengan peningkatan efisiensi penggunaan energi listrik. Artinya, masyarakat harus mulai jeli pada peralatan listrik yang dipakai sehari-hari, misalnya dengan menggunakan peralatan hemat energi. Salah satu cara untuk mencegah terjadinya global warming dapat kita mulai dengan menghemat penggunaan listrik. Mulai dari hal-hal kecil di sekitar kita seperti lampu kamar tidur yang harus dimatikan jika tidak dipakai, mematikan AC saat tidak digunakan, mematikan TV jika tidak ada yang menonton, dan perilaku lainnya yang bisa kita lakukan.
Jadi, sebenarnya kita bisa memulai dengan hal-hal kecil secara pribadi untuk menghemat energi agar kita dapat mencegah adanya dampak-dampak buruk jika kita menggunakan energi berlebihan. Salah satu alternatif untuk mengurangi pelepasan gas CO2 ke udara adalah dengan mengganti energi fosil untuk pembangkit listrik dengan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan, seperti energi nuklir, energi baru dan terbarukan lainnya seperti mikrohidro, biofuel, tenaga matahari, tenaga angin, dan biomasa.